Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali. NPM saya 2011-0007. Kelas TIM 2001. Deskripsi proses. Definisi adalah program yang sedang dieksekusi. Unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. SO mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal berkaitan proses, multiprogramming, multitasking, multiprocessing, distributed processing. Multiprogramming. Definisi manajemen banyak proses pada satu pemroses. Banyak proses yang dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat bagian memori dari kendali sendiri. Program yang dijalankan bersifat tidak tergantung, independen. Proses terpisah satu dari lainnya dan tidak berpengaruh. Satu program pada satu saat, one program at any instant. Pada satu waktu, hanya satu proses yang dilayani pemroses menggunakan interleave, bukan overlap di antara program-program. Oleh karena perpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat bagi pemakai seolah-olah bekerja secara paralel. Hal ini dikenal dengan paralel semu. Multiprocessing. Definisi manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemroses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemroses melakukan pemrosesan secara independen. Contoh SO yang mendukung Windows NT, Unix, dan Linux. Distributed processing, manajemen proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar terdistribusi. Contoh MACH, AMOEBA. Pemroses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh SO dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu saling melanjutkan, mengikuti kebijaksanaan tertentu, mendukung komunikasi antara proses dan penciptaan proses. Mendukung komunikasi antara proses dan penciptaan proses. SO harus mendukung komunikasi antara proses dan membantu penciptaan proses oleh pemakaian sehingga membantu menstruktur aplikasi. Jadi pada sistem dengan banyak proses aktif, proses-proses pada satu saat berada dalam beragam tahap eksekusinya. Proses mengalami beragam state selama siklus hidupnya sebelum berakhir dan keluar dari sistem. SO harus mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Informasi ini untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Diagram state ada dua, state dasar 3 keadaan, state lanjut 5 keadaan. Diagram state dasar, running. Pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap dieksekusi tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Blockade, proses menunggu kejadian event untuk melengkapi tugasnya. PJB, program control block. SO memerlukan banyak informasi mengenai proses guna mengelola proses. Informasi ini ada di PJB. Struktur datanya menyimpan informasi lengkap mengenai proses sehingga dapat terjadi siklus hidup proses. Informasi di PJB dikelompokkan: informasi identifikasi proses, informasi status proses, informasi kendali proses. Informasi identifikasi proses berkaitan dengan identitas proses yang unik. Identifier adalah numerik yang meliputi identifier proses menciptakan, identifier pemakaian. Informasi status proses. Informasi ini esensinya terdiri dari register pemroses. Saat proses berstatus running, informasi ini berada di register. Jumlah dan ragam register yang terlibat bergantung pada arsitektur komputer. Informasi kendali proses adalah informasi lain yang diperlukan SO untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif. Elemen PJB proses. Identifier numerik yang meliputi identifier proses yang menciptakan, identifier pemakaian, identifikasi. Struktur citra proses mempunyai struktur PJB, stack pemakaian, ruang alamat proses eksklusif, ruang alamat yang dipakai proses lain. Implementasi penempatan citra proses
yang sesungguhnya bergantung pada skema manajemen memori yang digunakan dan organisasi struktur kendali sistem operasi. Operasi pada proses. Operasi terhadap proses AE, menciptakan proses, menghancurkan, terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, mengubah prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai proses, menyisipkan proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PJB, mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. PJB dihapus, ruang memori PJB dikembalikan ke pool. Penghancuran lebih rumit bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Terdapat dua pendekatan, yaitu 1. Pada beberapa sistem, proses turunan dihancurkan saat proses-proses induk dihancurkan secara otomatis. 2. Beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk, sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Alasan: karena penyelesaian operasi masukan keluaran bagi proses bloket mungkin tak pernah terjadi atau dalam waktu teridentifikasi, sehingga lebih baik disuspend agar sumber daya yang dialokasikan sumber tersebut dapat digunakan proses-proses lain. Proses bloket disuspend sistem atau secara manual menjadi suspended block. Bila akhirnya operasi masukan keluaran berakhir, maka segala proses suspended block mengalami transisi. Karena resume dan suspend mempunyai prioritas tinggi, maka transisi segera dilakukan. Implementasi proses. Tabel-tabel untuk proses. Tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai, antara lain: 1. Tabel informasi manajemen memori. 2. Tabel informasi manajemen masukan atau keluaran. Tabel informasi sistem file. Keempat, tabel proses. Keempat, tabel saling berhubungan. Tabel informasi manajemen memori. Tabel informasi manajemen memori untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Tabel ini membuat informasi berikut: alokasi memori utama yang dipakai proses, alokasi memori sekunder yang dipakai proses bila menggunakan manajemen memori dengan sweeping, atribut segmen memori utama dan sekunder. Tabel informasi manajemen masukan atau keluaran. Tabel ini untuk mengelola perangkat masukan atau keluaran. Pada suatu saat perangkat masukan atau keluaran digunakan proses tertentu, perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Tabel informasi sistem file. Tabel ini berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu adalah, dan menyimpan atribut-atribut file lainnya. Tabel proses. Tabel proses mengelola informasi proses di sistem operasi, lokasinya di memori. Tabel juga berisi status dan atribut-atribut proses yang lain. Proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses image. Karena selain seluruh kode biner program, proses ditambahi atribut-atribut lain berkaitan penempatan pada suatu lokasi memori dan status eksekusi pada saat itu. PJB dan senaral proses. PJB berperan penting di sistem operasi. Tiap PJB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. Untuk menyatakan senarai proses di sistem operasi dibuat senarai KB. Proses running PJB-nya berada di senarai running, dipindahkan sesuai state yang dialami proses itu. Proses yang sedang blocked berpindah menjadi ready bila sumber daya yang ditunggu telah teralokasi untuknya. Untuk itu PJB-nya dipindahkan ke senarai ready. Pengaksesan informasi di PJB. Routine sistem operasi perlu mengakseskan informasi di PJB. Tiap proses dilengkapi ID unik yang digunakan sebagai indeks penunjuk ke tabel mengambil PJB. Kesulitan bukan pada mekanisme pengaksesan, tapi masalah proteksi terhadap PJB. Dua masalah utama proteksi terhadap PJB yaitu: 1. Bug, kesalahan pemrograman. Pada rutin tunggal, misalnya interrupt handle, dapat merusak PJB sehingga dapat berakibat menghancurkan kemanapun sistem pengolahan proses-proses yang diasosiasikan dengan PJB. Perubahan rancangan struktur dan
Skematik PJB dapat berdampak ke sejumlah modul sistem operasi yang dapat memakai PJB. Kedua, masalah tersebut memberi gagasan agar semua rutin sistem operasi melewati satu rutin khusus, yaitu rutin penanganan PJB. Dalam pengaksesan PJB, tugas rutin adalah memproteksi PJB dan menjadi perantara pembacaan dan penulisan PJB. Teknik ini menghendaki didefinisikan antarmuka rutin penanganan PJB dan rutin-rutin lain dengan baik. Tahap-tahap penciptaan proses. Penciptaan proses dapat disebabkan berbagai sebab. Penciptaan proses ini meliputi beberapa tahap. Tahap penciptaan proses adalah sebagai berikut. 1. Beri identifier unik ke proses baru. 2. Alokasikan ruang untuk proses. 3. PCB harus diinisialisasi. 4. Kaitan-kaitan antara tabel dan senarai yang cocok dibuat. 5. Bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data baru. Pengalihan proses. Dalam hal ini muncul beberapa masalah, yaitu 1. Kejadian-kejadian yang memicu alih proses. 2. Masalah lain adalah terdapatnya perbedaan antara alih proses dan alih konteks. 3. Apa yang harus dilakukan sistem operasi terhadap beragam struktur data yang dibawa kendalinya dalam alih proses. Kejadian-kejadian penyebab pengalihan proses. Kejadian 1. Interupsi sistem. 2. Trap. 3. Supervisor call. Interupsi sistem. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Contoh selesainya operasi masukkan keluaran. Tipe-tipe interupsi antara lain interupsi clock, interupsi masukkan atau keluaran, back atau memory fault. Interupsi clock interrupt. Sistem operasi atau penjadwalan menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Jika telah mencapai jatahnya, maka proses dialihkan ke state ready dan proses lain dijadwalkan running. Interupsi masukan atau keluaran, IO interrupt. Kejadian di mana peralatan atau masukan melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi. Sistem operasi segera menentukan aksi-aksi masukan atau keluaran yang harus dilakukan. Pemrosesan menemui pengacauan alamat memori maya yang tidak terdapat di memori. Sistem operasi segera memerintah untuk mengambil pack yang terdapat alamat yang dimasukkan untuk dipindah ke memori utama. Trap adalah interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Dengan adanya trap, sistem operasi menentukan apakah kesalahan yang dibuat merupakan kesalahan fatal. Jika fatal, proses yang saat itu running disingkirkan, terjadi alih proses. Jika kesalahan tidak fatal, maka bergantung sifat kesalahan dan dirancang sistem operasi. Kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemilihan atau memperingatkan ke pemakaian. Supervisor call yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Contoh, proses pemakaian running meminta layanan masukan atau keluaran seperti membuka file. Panggilan ini menghasilkan transfer ke rutin bagian sistem operasi. Biasanya menggunakan sistem call membuat proses pemakaian blocked karena diaktifkan proses kernel. Pengalihan proses dan pengalihan konteks. Banyak buku teks sistem operasi menyamakan antara pengalihan proses dan pengalihan konteks. Tidak dapat istilah untuk aksi penanganan interupsi. Kita membedakan antara istilah pengalihan proses dan pengalihan konteks. Pengalihan konteks dapat terjadi tanpa pengalihan state proses yang sedang running, sedang pengalihan proses pasti melibatkan juga pengalihan konteks. Siklus penanganan interupsi adalah 1. Pemroses menyimpan konteks program saat itu yang sedang dieksekusi ke stack. 2. Pemroses men-set register PC dengan alamat awal program untuk interrupt handle. Setelah kedua aktivitas itu, pemroses melanjutkan menjalankan instruksi-instruksi berikutnya dan interrupt handler yang melayani interupsi. Pengalihan konteks adalah terjadi jika proses yang running beralih menjadi state lain, ready, blocked, dan sebagainya. Kemudian sistem operasi harus membuat perubahan-perubahan berarti terhadap lingkungannya. Pengalihan proses terjadi proses yang running beralih menjadi state lain. Kemudian sistem operasi membuat perubahan-perubahan berarti terhadap si lingkungan.
Langkah-langkah yang terlibat dalam pengalihan proses sebagai berikut. 1. Simpan konteks pemroses terhadap register PC dan register lain. 2. Perbarui PJB proses yang running. 3. Pindahkan PJB proses ke senarai yang cocok. 4. Pilih satu proses lain yang dieksekusi sesuai dengan teknik penjadwalan. 5. Perbarui PJB proses yang dipilih termasuk perubahan state menjadi running. 6. Perbarui struktur data manajemen memori. Pekerjaan ini sesuai dengan menghafalkan translasi alamat. 7. Kembalikan konteks pemroses dengan konteks simpanan yang memberitahu konteks proses terhadap saat dialihkan dari satu running. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.